Kan kebiasaan kami kalau pergi kami kan bertanya-tanya, ini di sini gimana cara nyeduhnya, rasanya kayak apa dan sebagainya. Terus kalau dengar dari teman-teman yang belajar sastra Arab, itu kan sebenarnya secara sastra mereka tuh kaya banget deh, gitu kan ya gitu. Ya. Dan itu sangat berpengaruh di diplomasi ya, kalau misalnya kita lagi mau dealing bisnis nih gitu. Pokoknya ada satu area itu dia pakai jahe, area yang lain pakai kardaman, area yang lain pakai kardaman sama jahe. Halo teman-teman, selamat bergabung lagi dengan Rumah Tangga Kopi. Tadi sampai lupa lo namanya, sempat nyebutnya sebagai rumah kopi, rumah tetangga kopi, apapun lah. Anyway, ya gimana udah tua ya. Seperti yang kami sebut kemarin-kemarin, kadang kami akan kedatangan tamu. Alah, susah ngomongnya. Bentar, minum dulu. Hati-hati kecolok. Nah, mana gue pegangin. Bahaya. Jadi, secara berkala kami akan kedatangan tamu. Nah, kalau sekarang berhubung masih syuting awal, kita tamunya alat aja ya. Gitu. Jadi ada di depan kita apa aja nih, Mia? Depan dan belakang? Ada banyak. Jadi ada macam-macam nih. Ini sebenarnya alat seduh kopi dari Arab ceritanya. Jadi ini alat ini kan kita dapat waktu pas ke Arab ya waktu itu ya. Jadi kan kebiasaan kami kalau pergi kami kan bertanya-tanya, ini di sini gimana cara nyeduhnya, rasanya kayak apa dan sebagainya. Dan untuk Arab buat kami misterius karena kami melihatnya dari sisi cara sangrainya. Jadi kalau dulu sempat kita nge-joke gitu ya, wah kalau kita mau kopi yang nggak terlalu bagus, kita kirim ke Arab. Kenapa? Karena mereka akan nyangrai muda banget, terus mereka tambahin rempah. Begitu nyampe sana penasaran dong, bener nggak sih itu terjadi gitu. Terus kita mulai diajak keliling ngopi, nyobain. Dan memang kopi mereka banyak rempah ya, kompleks banget rempahnya gitu loh. Terus kalau waktu kita kedatang ke toko toko kopi gitu ya, di sana itu kelihatan kopinya juga emang nggak terlalu bagus ya. Jadi kita datang ke satu toko yang jualan kopi dan di toko itu tuh kita bebas milih kopi yang mana dan rempah mana yang mau ditaruh dan mereka akan gilingin dan nanti nyiapin buat kita untuk kita bisa bawa pulang, kita seduh di rumah. Kita ngeliat green bean-nya tuh agak aduh gitu ya. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan definisi specialty seperti apa, ini beda banget. Cuma yang menarik adalah mereka berhasil membuatnya menjadi sebuah minuman yang menyenangkan. Dan itu sebenarnya skill ya. Skill banget. Skill yang mungkin sekarang udah mulai agak hilang. Sekarang udah mulai agak hilang. Nah, berkurang banyak sebenarnya. Waktu kami bikin kelas di sana, salah satu siswa kami itu adalah seorang penyeduh kopi Arab tersertifikat oleh negara. Dan nggak cuma tersertifikat, dia jadi kayak ambassador juga ya. Jadi dia bilang bahwa salah satu tugas dia adalah untuk mengenalkan kopi Arab dan membuat orang melihat cantiknya kopi Arab, dan berhasil sih. Makasih Ahmed ya. Kasih dari dia juga, nggak sengaja, ini asli nggak sengaja. Namanya Buna. Namanya Buna. Gue ngebalik, alah susah banget. Ya ampun. Oke, sip. Hati-hati nanti harus pijet, bukan itu. Makanya tadi nanya. Makanya tadi nanya udah atau belumnya gitu, takut mengkhawatirkan. Gitu lah. Satu mungkin keceklek, yang kedua adalah material kursinya jebol. Itu betul. bahaya. Itu bikin malu nanti ya nggak apa-apa lah. Udah biasa kalau bikin malu. Iya, terus Ahmed itu dia cerita gitu loh bahwa iya memang nyeduhnya nyangrainya ringan. Tapi dia bilang bahwa sekarang orang Arab mulai fokus dengan kopi kualitas bagus. Satu lagi yang dulu kita penasaran soal ini ya, ketika ngomongin Arab, kenapa sih orang Arab senang kopi yang fermented sih gitu loh. Terus ya udah, kita perjalanan, kita ngobrol, kita bikin kelas, dan di akhir kelas kami main ke tempat Ahmed ini karena dia bilang sini ke tempat saya tunjukin gimana sih cara bikin, sejarah dan lain-lain. Terus dia cerita bahwa semua sejarah kopi Arab ini sudah dibukukan. Tapi yang menarik dalam buku ini isinya puisi. Jadi detail sejarah tentang bagaimana orang Arab bikin kopi itu diturunkan dari satu orang ke orang lain dalam bentuk puisi, dan akhirnya itu dibukukan. Terus kalau dengar dari teman-teman yang belajar sastra Arab, itu kan sebenarnya secara sastra mereka tuh kaya banget deh gitu kan ya gitu. Nah, terus yaudah mulailah kursus singkat bagaimana cara bikin kopi Arab. Jadi dia mengingatkan bahwa orang Arab itu pada dasarnya bangsa pengembara. Jadi mereka akan membawa alat-alatnya, membuat alat-alat mudah dibawa. Tapi di sisi lain, di Arab, kopi itu adalah bagian dari
hospitality, bagian dari penerimaan seorang tamu ya. Jadi Keramah tamahan. ramah tamahan tuan rumah dan komunikasinya dengan tamu. Gitu. Jadi kayak kalau kita ke Arab disuguhin kopi, gelas pertama harus diminum. Suka nggak suka? Karena kalau sampai nggak diminum, itu kesannya ngajak berantem. Berarti kita nggak mau temenan semua. Kayak itu presiden Amerika kemarin tuh, coba dipegangin aja gelasnya. Ya nggak apa-apa sih, dia emang bermasalah sih. Anyway, jadi gelas pertama harus diminum. Nanti ada sinyal-sinyal ya, kalau gelasnya digoyangin artinya apa, kalau gelasnya gimana. Jadi kita akan ngasih tanda kita mau atau tidak gelas-gelas berikutnya dari gerakan tangan kita. Iya. Terus nggak cuma itu, kalau di sana tuh ada orang yang kerjaannya spesialis catering kopi. Jadi kok acara gede-gede. Bukan catering sebenarnya, spesialis menyeduhkan kopi. Kalau sekarang barista. Ya, tapi catering kadang gotong alat dan lain-lain. Jadi kalau ada perjamuan mereka akan gotong alat, mereka nyeduh, terus seduhannya harus matang di waktu yang tepat. Iya. Jadi waktu kita ke sana kita selalu ditanya kelasnya selesai jam berapa, kelasnya selesai jam berapa gitu. Awalnya kan bingung ya. Ini kenapa sih kok? Tuh suara kamu gak kedengeran. Terus kenapa sih si orangnya kok ngecek kita jam berapa terus gitu? Oh berarti harus buru-buru nih ke sana gitu. Mikirnya apakah dia takutnya kemalaman, apakah gimana. Ternyata alasan dia selalu ngecek kelas kamu selesai berapa lama lagi itu adalah agar ketika kita sampai ke rumah dia, kopinya pas baru matang. Sedetail itu. Jadi mereka sangat bangga soal menyajikan kopi dan itu bagian dari mereka menunjukkan hospitality mereka ya. Iya. Jadi buat mereka itu salah satu bagian dari time management gitu buat mereka. Jadi nggak boleh nih, kan kita mikir ya udahlah begitu kita nyampe baru bikin kopinya. Ternyata nggak sederhana itu ya gitu. Jadi prosesnya tuh rumit banget gitu. Dan itu required waktu yang cukup lama gitu ya. Kapan masuk si ngegrind kopinya, kapan mulai ngerebus kopi base-nya gitu ya. Terus kapan harus ditambahin nambahin rempahnya kapan, rempah yang mana masuknya kapan gitu ya. Terus nanti pas nyajiin juga temperaturnya harus pas, dan itu saat begitu tamu datang itu dia harus sudah dapat kopi gitu. Jadi karena itu ya kita benar-benar ditanya di mana, jam berapa, kapan. Jadi di situ kita mulai belajar bahwa ya kopi itu buat orang Arab, buat orang Saudi atau mungkin orang-orang di Gulf di daerah tersebut itu statusnya sangat penting dari sisi sosial. Dia bukan cuma minuman, bukan cuma tren, dia sudah bagian dari budaya. Iya. Dan itu sangat berpengaruh di diplomasi ya. Kalau misalnya kita lagi modeling bisnis nih gitu, kita bisa kalau misalnya orangnya nggak suka sama kita, orangnya nggak modeling bisnis sama kita, dia tuh bisa menggunakan banyak sekali gestur untuk menolak atau menerima gitu. Itu kelihatan sekali dari gesturnya gitu. Dan semua pembicaraan penting itu biasanya dengan kopi, pasti ada kopinya. Harus ada kopi. Harus ada kopinya. Dan biasanya untuk acara-acara seperti itu mereka sengaja memilih yang menuangkan kopinya itu adalah orang yang bisu tuli. Kenapa? Biar rahasia perusahaan, rahasia perbincangan nggak akan nyebar kemana-mana. Jadi orang bisu tulinya bisa bahasa isyarat, bisa baca bibir, mas percuma ya. Tapi kan di zaman dulu belum ini itu. Jadi dipencit merenya menbahalanya membocor ini. Dulu kan di zaman dulu kan ada spesialisasinya lah. Betul, gitu. betul. Jadi ada lapangan pekerjaan tertentu untuk orang-orang tertentu gitu ya. Ada spesialisasi. Gitu. Nah, ya udahlah akhirnya kita main ke Ahmed, terus kita diajarin dan lain-lain. Terus tahu-tahu pas kami pulang, sebenarnya sebelum pulang Jumatan dulu, terus makan siang, habis makan siang dibilang mampir kafe saya dulu lagi. Iya, terus dia tuh cerita waktu pas sebelum kita makan siang bahwa ini kayak teko nih kan kayak gini nih. Kayak di belakang kamu. Oh, teko yang kayak gini. Mungkin kita bawa aja, kita turunin. Ini tipenya tipe apa gitu. Jadi ternyata teko seperti ini aja jenisnya macam-macam, bisa dilihat dari cap yang di bawahnya. Ini apakah dia Baghdadi atau dia apa dan setiap teko itu ada kekuatannya, kelemahannya, ada nilainya beda-beda lah. Ada yang dianggap bagus karena desain, ada yang bagus karena durabilitas. Ada juga yang dia dianggap sangat berharga karena ternyata dia lebih unik ya, maksudnya cuma sedikit diproduksi gitu.
Awalnya saya nanya, kenapa sih yang ini tuh harganya lebih mahal? Apakah bahan atau kan ada kalau kita ngeliat nih kan ada si sudut tuangnya gitu ya, sudut tuangnya beda-beda. Terus kemudian lebar spoutnya juga beda-beda gitu. Kita nanya apakah itu disebabkan karena itu gitu, apakah kecepatan tuang atau gimana gitu. Kalau kita ngomong di kopi itu kan kita ngeliat ya kayak misalnya yang leher angsa sama yang besar gitu spoutnya itu kan tujuannya beda-beda gitu. Apakah ini sama? Kurang lebih ada yang sama juga ya gitu ya. Betul. Terus ada berapa dari tribe tertentu bentuknya lebih kecil, ada yang berapa tribe tertentu si bentuknya lebih gendut ya gitu. Karena kebiasaan masing-masing tribe tertentu waktu pas menyeduh gitu ya. Gitu. Nah, terus setelah dapat kuliah singkat soal teko ini, sih namanya saya lupa ya. Aku lupa ya. Ntar kita cariin, kita tulis di subtitle aja di bawahnya ya. Sip, namanya udah tua, bisa, maka dibantu teknologi. Jadi akhirnya dia cerita, oke, runutannya gimana? Runutannya adalah biasanya orang kan bawa ini dulu. Ini di sini nanti ada kopi, ada rempah dan lain-lain. Ini bukan cuma taplak tapi dia kantong. Dulu di rumah mama saya ada yang beginian. Saya pikir ini kalau orang pulang haji, ini tuh perlengkapan yang harus dibeli. Saya pikir gitu. Ternyata beda ya. Beda. Kalau di rumah mama saya buat ngalok kacamata, karena dia selalu lupa kacamatanya di mana. Gitu. Jadi akhirnya dia cerita, iya jadi beberapa barang yang di sekeliling kami ini adalah barang standar yang dibawa ketika orang akan berpergian, terus bikin berkemah, dan kemudian ngopi. Jadi mereka kan selalu bawa dalam bentuk biji hijau, green bean. Lalu green bean ini akan dicuci dan ditampah di sini. Jadi pakai air dicuci gitu ya. Terus digitu-gitu dulu. Tapi kan makanya dia bolong-bolong di bawahnya. Jadi airnya akan dripping nanti keluar. Gitu. Akan kelihatan sih karena kameranya kalangan ini. Oh, maaf kalau gitu. Nah, gitu. Ya, maaf ya teman-teman. Namanya juga newbie, maaf loh ini. Jadi ceritanya ambil gini gitu, cuci terus keringin, nanti airnya keluar turun gitu ya. Terus kemudian disangrai pakai apa? Pakai ini teman-teman yang kayak sekop. Jadi biji hijaunya akan ditaruh di sini, dia akan bisa dipegang atau disandingkan di atas api, itu akan diaduk perlahan-lahan diaduk dan mereka akan menyangrai sampai warnanya, kalau istilah sekarang mungkin cinnamon ya, masih coklat muda, belum sampai first crack. Terus sesudah warnanya itu agak mirip sama kopi natural ya, kopi wine. Iya, kurang lebih gitu di apa? Lewat aja Mas, nggak apa-apa Mas, santai aja Mas. Kirain lagi syuting. Enggak apa-apa, syuting pun tenang aja. Kita emang biasa dilewat-lewatin. Ada tamu. Jadi ya udah kita sangrai, udah disangrai, akan didinginkan dulu di alat yang belakang sini. Nah, ini dia. Ding ding ding. Dari ceritanya dari sini ya. Ya, pokoknya di situ masuk ke situ lah, berat. Dan ambil gitu. Gitu. Jadi ceritanya ini di angin di cooling bisa tray pakai ceritanya. Bisa pakai ini. Kalau denger cerita Ahmed bisa dua-duanya. Oke, kalau udah kering. Gitu. Terus ya udah, nanti kalau sudah, sebentar. Di bagian satu sisi ini bolong, teman-teman. Kenapa bolong? Karena sudah dinginkan. Dia akan dipakai buat nuang ke sini untuk kemudian kopi ditumbuk. Benar gimana? Nah, untuk kopinya ditumbuk. Dan ditumbuk ini biasanya nanti akan ada ritmenya, dan tumbukan ini karena bahannya logam, kadang sambil ditumbuk akan ada yang pinggir-pinggir untuk menunjukkan bahwa ada proses pembuatan kopi, ngajak teman-teman yang lain untuk datang yuk kopi yuk gitu. Jadi sebenarnya dia cuma bilang, kopi enak nih, yuk, berkumpul gitu. Setelah ditumbuk, masuk ke penyeduh yang pertama, lalu direbus. Jadi bersama. Ini di bawahnya api nih. Bawahnya api. Direbus bersama dengan air sampai dia matang. Terus cukup nanti, lama, kemudian nanti ada kayak ada kayak bunganya. Difilter dulu atau enggak? Tapi dari sini untuk merebus kopi akan pindah ke yang satu lagi yang dimana rempah itu akan dimasukkan. Jadi mereka tidak akan. Ini untuk yang akhir. Oh, udah akhir. Satu lagi. Jadi nanti ada satu lagi di mana rempah itu cuma boleh di situ. Jadi untuk merebus kopi cuma merebus kopi, yang pakai rempah pakai rempah. Betul. Tujuannya apa? Biar nggak tercampur. Getah dari si rempahnya nggak gosong di yang kopi. Karena dia pakai macam-macam ya. Pakai macam-macam. Ada yang pakai bunganya
semacam thyme, lupa namanya, terus dikasih Pakai saffron, pakai terus kardamon, terakhir, ya. kardamon, ada yang pakai jahe di beberapa area. Jadi kalau nggak di barat ya, kalau nggak salah yang jahe ya. Pokoknya ada satu area itu dia pakai jahe, area yang lain pakai kardamon, area yang lain pakai kardamon sama jahe, area yang lain yang dekat ke Afrika itu yang dia pakai bunga yang kayak thyme itu kan. Yeah. Dia dipakai juga waktu pas kita di bunga tersebut, dipakai juga waktu pas kita ke Ethiopia. di Ethiopia gitu ya. Itu. Terus ada juga yang pakai menyan. Yes. Dimasukin menyan ke dalamnya gitu kan, kayak gitu. Setelah itu direbus lagi, kemudian difilter. Mereka bikin filter dari kayak sabut kelapa gitu teman-teman, terus diselipin di sini, di moncongnya, lalu dituang ke wadah terakhir. Jadi sabutnya tuh agak kayak mirip ini ya, sabut cuci piring yang besi ya. Betul. Istilah anak-anak jemput robot. Iya. Terus? Ya udahlah. Dan mereka akan nyajiin di gelas kecil dan mereka selalu nuang dengan ketinggian. Tujuannya satu, aerasi, ngedinginin dan untuk nyampur. Iya. Ya kan? Lebih creamy juga. Jadi lebih creamy juga. Jadi di situ kita ngelihat bahwa gila ya. A, repot. B, mereka emang ngejar kompleksitas dari sisi rasa. Dan nggak cuman itu kan, kalau misalnya karena dia nyangrainya light gitu ya, itu kan sebenarnya rasanya nggak segitunya. Ya, rasanya cenderung lebih ke kacang, lebih tipis. Terus makanya dia nambah floral dari berbagai macam ingredient gitu ya. Tapi pas kita minum si kopi tersebut pasti ada cemilan manis. Betul. Betul nggak? Jadi orang Arab tidak menambahkan gula. Beda dengan Turki yang by default akan menambahkan gula pada saat penyeduhan. Orang Arab tidak menambahkan gula pada saat penyeduhan, tapi akan mengkonsumsi. Monggo Mas, silakan. Silakan Mas. Tapi orang Arab akan akan by default menyajikan kopi itu dengan sesuatu yang manis. Mulai dari kurma sampai macam-macam ya. Macam-macam kok ya sekarang trennya apa? Dubai coklat. Dubai coklat, ya gitu-gitulah. Itulah gitu. Itu tuh itu dari situ ya. Kunafe sih lo. Iya, aku juga pikirnya dia kunafe. Nah, ya udah akhirnya di situ kita ngelihat dan di situ kita ngelihat bagaimana minum kopi di Arab tuh nggak pernah sebentar karena cemilan banyak dan dia bagian dari suatu perbincangan. Dan bagaimana siapa yang cerita waktu itu ya? Pokoknya kalau kita naksir dengan seseorang, kita datang ke rumahnya, kita harus minum minimal 3 gelas untuk menunjukkan niat bahwa kita mau melamar si wanita itu atau pokoknya gimana. Kalau meeting juga gitu. Kalau kita di link bisnis, pokoknya kalau lebih dari 3 tuh kita tertarik gitu kesana gitu lah. Gitu. Kita mau stay lebih lama. Kita mau stay lebih lama. Gitu. Jadi di situ kami lihat bahwa iya ya, kopi itu jalannya beda-beda, cara nyeduhnya beda-beda, apa yang dikejar dari rasanya beda-beda. Nah, balik ke tadi kok kopi yang fermentasi tinggi itu kan berapa tahun yang lalu ketika ya kami bagaimana dilatih dengan proses basah ya teman-teman. Kopi yang rasanya cenderung clean. Masih kopi Arab. Masih kopi Arab. Kopi yang karakternya clean dan sebagainya. Begitu kita ada tren yang kopi fermentasi tinggi, kita bingung kenapa sih orang-orang Arab ini senang beli kopi-kopi itu gitu loh. Karena nggak nyambung dengan kopi tradisional mereka ya, karakter rasanya ya. Gitu karakternya kan beda banget gitu. Sampai akhirnya di satu titik kami ke sana dan kami menemukan bahwa karena air yang dipakai di sana itu adalah air hasil desalinasi, ternyata kopi-kopi si karakter yang fermentasi di Indonesia ini begitu nyampe di sana tuh jadi cakep rasanya. Betul. Jadi kayak natural kita ya, kayak natural normal gitu. Jadi dulu yang kita selalu celah-celahan ya bahwa wah itu gara-gara mereka nggak bisa minum wine, jadi mereka sukanya kopinya yang buzi-buzi gitu ya, highly fermentation gitu ya, buzi. Tapi ternyata nggak gitu ternyata. Ternyata gara-gara air. Nah terus yang kemarin Ahmed yang saya perhatiin adalah mereka mulai make kopi-kopi kita dengan karakter seperti itu disangrai muda seperti untuk kopi Arab untuk nambah karakter rasanya. Iya. Jadi mereka mulai mengadopsi kopi-kopi bagus tadi, kopi-kopi fermentasi tinggi tadi ke kopi-kopi tradisional mereka. Dan hal yang menarik soal Arab adalah sekarang bagaimana sekarang banyak banget TKI Indonesia yang kerja di kopi di sana ya. Iya, betul.
Jadi di hari terakhir kami pergi waktu itu di sana. Lewat aja, Bi. Silakan. Jadi di hari terakhir kami di sana, kami nyempetin tur kedai kopi dong gitu. Terus waktu itu host kami Tony orang Bandung juga ngajak keliling. Terus kita seperti biasa ngobrol bahasa Sunda ya. Seperti biasa ya, sesama berhubung dari Bandung kita bahasanya bahasa Sunda. Terus masuk ke satu kedai kopi, mesen kopi, terus kita berceloteh dengan bahasa Sunda. Pas kami bayar, tak tahu si baristanya nyelotok pakai bahasa Sunda dong. Menjawabnya dengan bahasa Sunda. Ternyata dia orang Bogor. Dia orang Bogor, terus Ya ampun. langsung nanya dari mana sampai kapan, mau ke kedai kopi lain nggak? Ini Pak kalau mau saya bisa buatin list kedai-kedai kopi di kota tersebut. Kotanya namanya Kobar, bukan kota terlalu besar, yang baristanya dari Indonesia. Tapi kemarin-kemarin ada 2 orang Arab kesini. Hmm. Salah satunya dari Damam. Oh gitu. Iya. Damam itu kota sebelahan Kobar. Hmm. Jadi itu kayak kota kota gitu ya. Hmm. Ya. Jadi Damam, Kobar, satu lagi apa? Nah, yang satunya lagi temannya dia dari kota yang satu lagi tuh. Kota Oke. X. Yang saya lupa namanya. Terus? Ya udah, terus minum kopi, tapi sayangnya dia nggak minum kopi Arab. Ya, kita nggak punya juga. Ada, masih ada. Iya, di sini nggak ada yang tahu gimana cara nyeduh dan nggak ada pada doyan masalahnya. Kalau dia bilang dia orang Arab dari awal, mungkin kita akan minta dia nyeduhin. Mungkin. Terus dia ngedumel jauh-jauh, gue kesini minumnya ini juga gitu loh. Cuma ya apa ya, sekarang Arab atau daerah gurun itu jadi daerah di mana industri kopinya lagi berkembang banget. Mereka punya uangnya, mereka punya keinginannya, mereka suka gaya hidupnya. Kedai kopi di sana itu bisa dalam satu hari menghabiskan hingga 20-30 kilo kopi per hari. Cuman emang rentnya tinggi ya. Rentnya tinggi. Terus susah mencari pekerja yang mau bekerja keras. Dan di sana pekerja lokal yang mau bekerja keras. Di sana yang bisa sebanyak itu karena bukan espresso base, karena mereka pakai filter coffee, pakai batch Ya, brew. Betul. Jadi di sana tuh kulturnya agak kayak Amerika ya, orang datang beli kopi, nanti bawa gelas, diisi, tambahin sirup, tambahin apa, bayar. Bukan budaya nongkrong seperti di kita. Tapi emang mereka nongkrongnya kuat juga sih. Nongkrongnya kuat kalau makan. Kalau makan, betul. Tapi kalau minum kopi mereka ini ya benar-benar take away ya. Hmm. Gitu. Dan di mereka itu kopi itu ya bukan nama status ya, gaya juga ya. Gitu. Gaya. Dan mereka tuh cuma mau minum kopi Arabica karena kan Arab ya, Arab. Jadi harus minumnya Arabic coffee, Arabica gitu. Nggak gitu juga kali. Loh iya, mereka waktu pas company yang Tony itu masukin kopi robusta, itu jawaban mereka. Oke. Gitu. Jadi susah buat mereka untuk menerima robusta karena Arabic. Oke. We're Arabic only drink Arabica. Oke. Menarik Jadi dari kata-katanya. Mungkin harus jadi namanya mungkin diganti kan. nah, teman-teman bayangin cerita yang kami baru ceritain tadi itu baru dari sekali kunjungan ke Saudi. Kami baru sekali ke Saudi. Insya Allah dalam beberapa bulan kami akan ke Saudi lagi. Jadi harapannya adalah dalam beberapa bulan ke depan kita dapat cerita yang lebih lebar ya. Karena kita kemarin lihatnya cuma dari sebuah kota. Sebuah kota namanya Khobar, nggak jauh dari Damam. Rencananya sih kami ketika kami ke Saudi lagi kami pengen jalan-jalan ke Mekah sekalian umroh. Plus bukan apa-apa, ada beberapa temen yang sekarang jadi TKI di sana yang katanya kalau dia lagi libur mengajak jalan-jalan. Tuh, tungguin itu ya. Jadi mungkin kalau kemarin kita nyobain kopi-kopi Arab, terus nyobain berbagai macam grade dari kurma gitu ya. Terus sama Oh ya, ngomongin kurma ternyata kompleks banget. Ada beberapa grade varian rasa itu beda banget. Oh, sama highlightnya susu unta. susu unta. Kita emang rada nyusahin sih, jadi ketika ditanya kalian dari Arab mau apa? Pengen nyobain susu unta, pengen nyobain kurma macem-macem. Grade kurma, itu saya Kurma seger. enggak, itu saya mintanya fig, tapi nggak musim, gitu kan? Ya, kebetulan siswa kami baik-baik sih waktu itu nyariin gitu. Jadi ya Saudi buat kami menarik sih. Dan ada yang paling menarik sih dari kelas kamu waktu itu adalah di kelas itu benar-benar melting pot ya. Jadi ada banyak sekali siswa dari negara-negara yang saya belum pernah tahu, kayak Somaliland. Bukan Somalia ya, Saya Somaliland. tahunya Somalia ya gitu kan. Waktu ketemu si orangnya, saya pikir wah negara bajak laut. Ternyata bukan. Dia Somaliland. Dia Somaliland. Ada dari Turkistan. Turkistan, bukan Turkmenistan deh. Ya itu lah. Ya itu, pokoknya Gitu. itulah.
Ya, Pokoknya bukan Turki. iya. Jadi Gitu. itu tuh negaranya udah nggak ada ya? Ada, masih. Oh, masih ada. Masih ada. Tapi dia susah bikin paspor. Susah kemana-mana. Susah kemana-mana. Terus ada yang mana ya? Yemen dan lain. Terus yang menarik dari kelas itu adalah ada 2 wanita dengan nikab. Jadi mereka pakai nikab, tapi mereka ikut kelas sertifikasi internasional dan mereka bisa menemukan jalan untuk mencoba kopi tanpa membuka nikab mereka. Itu Dan hebat banget sih. itu hebat, apalagi ketika kami tahu salah satu peserta wanita tersebut itu masih dari keluarga yang cukup konservatif, di mana kalau dia mau pergi-pergi harus ada kakaknya, adiknya atau siapapun nganter yang dari pihak laki-laki. Jadi Iya. bahwa dia bisa bekerja, mengejar karir, jadi seorang pencipta rasa, itu membuka mata saya bahwa Arab itu tidak setradisional, tidak sekonservatif yang saya tahu. Mereka mendukung wanita bekerja, mereka membuka kesempatan dan wanitanya mau gitu loh. Hebatnya tuh aduh gue lupa namanya deh. Jadi ini anak QC dan itu lidahnya bagus banget anaknya tuh. Jadi dia bisa menemukan perbedaan kecil tuh dengan mudah lah. Tapi dia itu nggak nyusahin ya, benar-benar nggak nyusahin gitu. Jadi anaknya tuh kecil ya, jauh lebih pendek dari saya gitu ya. Terus sregep banget, terus detail banget gitu. Apalagi kalau green grading itu detail banget gitu ya. Dia bisa selesai jauh lebih cepat dari saya. Kalau diadu ini, karena biasanya kita juga cukup cepat ya green grading. Silakan. Mas. Nah, Gitu. dan yang menarik lagi adalah dia tidak menjadikan nikahnya itu sebagai sebuah alasan. Jadi Hebat banget lah pokoknya itu hebat. ada satu ujian yang dia susah karena menurut teori saya, karena dia pakai nikab jadi susah. Saya sudah memfasilitasi dengan oke, saya keluar, cuma ada kamu dan Mia. Jadi kalau kamu mau buka nikab kamu untuk nyium lebih gampang, silakan. Saya bilang nggak mau. Kenapa? Ada CCTV. CCTV ditutupin gitu. Nggak usah. Bisa kok, saya bisa. Jadi ya semangat mandiri mereka kuat gitu. Mereka nggak yang karena saya wanita dan begini dan begitu dan ini jadi nyusahin. Ya bukan nyusahin ya, jadi Mau lewat ya Mas? mau lewat aja, nggak apa-apa. Silakan loh. Lewat aja. Emang biasa kok, tenang aja. Silakan. Sama-sama. Jadi ya kita ngelihat mereka bisa mandiri gitu loh. Emang hebat lah pokoknya. Gitu. Gue sedang berpikir-pikir namanya siapa ya? Gitu. Lupa. Biasanya Udah kan tua. Dan kamu semakin lama semakin mundur ya, suara kamu makin nggak ada. Oh iya, maaf. Udahlah, yang nggak dapat jatah tua pas lahir. Gitu. Ya pokoknya itulah siapa ya? Pokoknya namanya. Gitu. Terus apalagi yang mau ceritain ya? Kayaknya udah ya. Sebenarnya banyak yang pengen diceritain tapi Seperti biasa bingung kelupaan. bingung untuk membuatnya jadi linear gitu, karena otak kita kan random ya. Otak kita tuh suka kemana-mana, terus begitu dijadiin linear tuh kadang agak susah karena banyak banget yang pengen diceritain. Tenang. Karena banyak banget yang harus ceritain. Terus kalau misalnya kita lupa gitu ya, nanti kita nginget-ngingetnya kelamaan. Mungkin kalau kita ingat, kita jadiin episode berikutnya aja. Bisa aja. Bener nggak? Bisa banget. Sip. Kayak gitu dulu ya soal Arab ya. Kayak gitu kita. Jadi teman-teman, itu sedikit cerita soal Arab, soal dunia kopi di Arab Saudi. Kedepan kita akan bikinnya versi Ethiopia juga, karena kalau buat kami Ethiopia itu menarik banget dari sisi kultural ngopinya, soal kopinya, soal daerah tanamnya dan sebagainya. Kapan-kapan teman-teman ya. Makasih banyak. Thank you. Bye-bye.